Fed suku bunga saat ini 5,50 gitu. Jika dia dinaikkan ke minggu ini per bulan ini 5,75, berarti ini sama seperti BI gitu. BI rate sudah mempertahankan 5,75 selama beberapa bulan ini. Jika sama dengan The Fed, tentu akan terjadi gesekan besar ya. Untuk pertama ya karena kan dana asing pasti akan keluar. Kenapa? Karena kan spreadnya terlalu kecil gitu. Sekarang ini antara 10-year government Indonesia sama US itu tinggal 2,24, 2,23 gitu, 2,23%. Artinya makin mengecil. Awal tahun tuh masih sekitar 4,5. Jadi udah turun setengahnya. Dan jika terus suku bunga The Fed dinaikkan 5,75, ini khawatir akan banyak dana asing keluar. Jadi saya rasa tekanan juga buat BI di akhir bulan ini jika nanti The Fed menaikkan. Apakah dia akan menaikkan? Yang jelas tekanannya besar untuk menaikkan, itu jelas. Karena kan saya rasa BI tidak akan mau dibikin sama dengan The Fed. Ya. Paling berharap The Fed tidak menaikkan, tapi agak susah untuk itu. Oke, baik. Peluangnya besar untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga dalam waktu dekat begitu ya, agar tidak sama dengan The Fed suku bunga acuannya. Dari Anda, Pak Willem, apakah memang ini juga Anda melihatnya begitu Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga acuan dalam waktu dekat, dan kiranya memang iya, ada di berapa basis point dalam kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia? Baik, menyambung Pak Ravindo tadi ya, Ravindo. Jadi kita tahu pasti, jadi ada hal-hal yang kita coba asumsikan, tapi bagaimana perkiraannya. Jadi tadi di satu sisi Amerika Serikatnya sedang, yang tadinya investor juga pada demen ya, pada kesana, tapi ada kekhawatiran tadi, karena dia inflasinya mulai naik. Begitu juga tadi ada pengangguran, demikian. Jadi serba salah, menaikkan suku bunga penganggurannya sedang tinggi-tingginya, sementara pada pihak lain inflasi sedang mulai naik. Ini udah 2 bulan berturut-turut nih. Ini mesti ada ketegasan komitmen dari Federal Reserve untuk di satu sisi tadi. Tapi ada bahaya karena penganggurannya juga sedang naik. Jadi dilematis yang membuat investor juga kayak agak masih bingung nih antara menempatkan dananya either di United States atau di negara-negara lain, termasuk negara-negara berkembang. Sementara kita itu jadi mungkin skenarionya atau mungkin perkiraannya, kalau Fed-nya memang naik, seperti tadi Pak Raffini sampaikannya, kita juga akan naik. Kalau akan naik ya ada momentum. Meskipun tadi dari sisi inflasi kita sebetulnya baik dalam posisi yang 2,9 itu cukup baik. Pernah mungkin di 2 juga. Ini salah satu rekor pencapaian target jadi 2. Dari sisi satu ini buat menunjang karena nilai tukarnya mencerminkan tadi ya kepanikan investor untuk menempatkan mana yang benar-benar secure atau aman ya bagi mereka dalam hasil-hasilnya. Itu kalau naik, jadi kalau Federal Reserve memutuskan naik, maka kita pun akan naik. Dengan posisi mungkin dari sisi bunga 5,75 dari Federal Reserve, kita udah 5,75. Inflasi kita memang lebih rendah, tetapi kita menghindari yang tadi pasar yang lagi kelihatannya lagi sedikit panik ya, panik karena artinya tadi mau ke Amerika atau ke sana, di sana ada menanti bahaya baru, menanti dalam sekarang ini mungkin belum kelihatan bahaya tersebut. Jadi kalau tadi menyatakan mengenai kenaikan suku bunga, kesempatan itu ada, artinya tindakan itu ada kemungkinan besar ya kalau Fed-nya naik. Yang menunggu tadi ya kabar pada bulan ini, kalau memang naik akan naik. Jadi yang terjadi seperti tadi, kalau Federal Reserve memang takut penganggurannya berbahaya dan tetap mempertahankan 5,5, nah kita juga agak safe ya dalam hal tidak perlu ikut-ikutan naik karena kita sebetulnya belum begitu butuh untuk naik sebetulnya, cuma ini karena para investor ini langsung kelihatan di kursornya atau langsung kelihatan di saham ya. Itu apakah bisa stable tergantung tadi, kita menunggu juga yang Federal Reserve. Dugaan kami Bank Indonesia akan mengikuti tren yang ada ini. Oke. Ikut naik, demikian. Oke, baik. Apabila nantinya The Federal Reserve atau The Fed menaikkan hingga 5,75, apakah Bank Indonesia juga seraya akan menaikkan ke 6%, Pak Willem? Ya. Baik, jadi terbuka tentu kemungkinan karena penilaian tadi ya, artinya kalau dilihatnya kacamata sama, suku bunganya sebetulnya agak aman di inflasinya, agak aman ya. Tetapi ini tadi pikuk ya dari dunia investasi jangka pendek ini itu akan mempengaruhi. Jadi angkanya memang 6, memang jadi mau nggak mau, kecuali kalau Fed-nya 6 juga ya, 6% juga, tentu akan lebih riskan tapi kecil mungkin probabilitasnya, tapi ada peluang itu artinya tindakan yang jarang tapi langsung, artinya kalau Fed-nya pelan-pelan ya 5,75, sementara inflasinya mulai mengalami kenaikan, maka mungkin ini salah satu kemungkinan, artinya langsung ke 6. Nah, itu memang kita agak riskan
kita mau tidak mau harus 6. Tapi kalau Fed-nya masih 5,75, peluang kita ke 6% mungkin masih ada alasannya, masih ada argumentasinya. Ya, sehingga kita bisa membuat inflasi berada dalam koridor target, dan pada pihak lain kita bisa menenangkan pasar jangka pendek ini nih, ya, supaya jangan terlalu khawatir bahwa kita masih menarik. Karena sebetulnya kelihatannya isu-isu, artinya hal-hal yang dapat menegatifkan kondisi ekonomi sebetulnya tidak terlihat. Kan tadi kondisinya sebetulnya dalam keadaan yang baik, terutama tercermin dari inflasinya. Baik. Oke, baik. Bisa saja ke 6% begitu ya. Saya simpulkan Pak Willem, Anda memang nantinya The Fed menaikkan hingga 5,75. Apakah Anda juga sepakat dengan hal tersebut? Bisa saja Bank Indonesia menaikkan ke suku bunga acuan 6% apabila nantinya The Fed menaikkan hingga 5,75%, Pak Rafandi. Ya, saya setuju sih Pak William, bahwasanya kalau The Fed naikkan, tentu BI mau nggak mau setelah sekian lama mempertahankan gitu, wajar lah menaikkan 25 basis point lagi. Namun kan persentasenya masih kecil ini kenaikan The Fed ini 25 basis point, dan ini waktu masih lama gitu. Data masih belum turun semua gitu. Jadi berharap saja bahwa data seperti Pak William tadi, inflasi, data juga data pengangguran, jobs kemarin sudah keluar itu. Jadi data-data itu juga terkumpul, dan dari situ berharap bahwa ternyata tidak perlu dinaikkan. Itu paling yang kita lihat. Oke. Bahkan andai kita amati lagi begitu ya Pak Rafandi, ini The Fed akan menaikkan suku bunga bahkan hingga tahun depan atau awal tahun 2024 nanti. Apakah ini juga akan tercermin di rupiah kita, yang mana akan juga terkoreksi lebih dalam lagi hingga tahun depan atau di tahun 2024? Oh, kalau saya rasa sih ini udah sampai di puncaknya ya. Artinya mulai tahun 2024 saya rasa The Fed sudah mulai paling tidak bertahan gitu, walaupun mungkin belum turun, namun sampai akhir 2024 saya rasa akan turun karena banyak sudah ekonom dan juga di dot plot di Bloomberg itu memberitahukan estimasi bahwasanya kemungkinan tuh akan turun sampai 2024. Jadi ini akhir-akhir sampai tahun 2023 mungkin puncaknya, setelah itu mungkin akan slow down.